Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka yang kemarin disebut sebagai tis'a. Ada 9 provokator yang ada di negeri Samud, di negerinya Nabi Soleh itu, yang memprovokasi agar umat tidak percaya terhadap Nabi Soleh dan juga memprovokasi agar Nabi Soleh dibunuh aja. Terus untanya juga dibunuh aja. Memang akhirnya berhasil membunuh unta itu ya. Kalau itu dianggap sebagai makar mereka, makar mereka berhasil secara lahir. Berhasil karena berhasil membunuh. Dan setelah membunuh tidak serta merta langsung ada bencana toh. Setelah unta itu dibunuh, malah mereka nantang-nantang. Nah, ini sudah kami bunuh. Mau apa loh? Mana siksa yang katanya kamu akan datangkan itu? Mana coba lihat. Itu malah nantang-nantang. Dan Allah kemudian berfirman kepada Nabi Soleh, mereka punya waktu beberapa hari untuk bergelimang di dalam kesombongan mereka, merayakan budaya mereka. Jadi Allah juga punya peta jalan ya, punya jadwal. Tidak serta-merta lalu kemudian orang langsung diazab, enggak juga. Nabi Nuh itu jarak antara pendustaan umat terhadap azab itu juga puluhan tahun. Tidak langsung diazab. Itu yang justru kemudian menampilkan hasil filter alami terhadap siapa yang beriman, siapa yang tidak ya. Karena kalau melihat lamanya jarak antara janji akan adanya siksa bagi orang-orang yang tidak percaya dengan benar-benar datangnya siksa, kalau melihat sebegitu lama, kadang orang yang dulunya sudah sempat beriman pun jadi tidak beriman itu. Karena apa ya? Karena loh, ya kok ya benar juga, nggak ada juga ini buktinya gitu kan. Terutama yang iman-imannya tipis tuh. Kan gitu, yang imannya tipis kan jadinya gitu. Wah, ini beneran ternyata nggak nggak ada ini ternyata siksa yang dijanjikan. Lah kan kayak gitu. Apalagi yang memang sejak awal nggak beriman. Nah, kalau nunggu-nunggu siksa kayak di zamannya Nabi Nuh yang sampai 40, 50, 60 tahun baru datang siksanya itu kan ya orang jadi mikir itu. Jadi di situ justru tampak bagaimana ujian keimanan itu memang juga membutuhkan waktu terkait dengan ketahanan seseorang untuk bertahan di dalam perahu kebenaran itu. Nah, di masa Nabi Soleh ini juga begitu. Setelah onta itu dibunuh, ya tidak langsung kemudian azab saat itu juga datang, tidak. Masih ada jeda beberapa waktu. Ya, begitu kan nggak dipahami oleh orang-orang yang hanya mengandalkan pandangan lahir, yang hanya mengandalkan ya apa yang tampak saja. Maka
ketika benar-benar annadamarna itu disebut annadamarnahum, kami kemudian hancurkan mereka. Ternyata untuk umatnya Nabi Soleh ini tidak hanya satu jenis siksa dulu. Tercatat ada 3 jenis siksa untuk umatnya Nabi Soleh ini. Ya, ada 3 jenis siksa. Pertama, siksa itu adalah suara atau guntur yang sangat menggelegar. Ya, guntur yang menggelegar. Suara. Jadi aja suara kayak petir gitu yang menggelegar kuat sekali. Dan itu sudah cukup untuk membunuh orang. Itu disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 78. Coba dibuka. Surat Al-A'raf ayat 78. Al-A'raf ayat 78. Coba dibuka, monggo. Kemudian nanti juga di surat Al-A'raf ayat 91. Lalu kemudian surat Al-Haqqah ayat 5. Al-Haqqah ayat 5. Itu 3 jenis siksa yang menimpa kaum Samud, yakni surat Al-A'raf ayat 78 dan juga ayat 91, lalu Al-Haqqah ayat 5. Silakan, monggo, gantian. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Lalu Yan, datang coba. gempa 78 Gus. Al-A'raf. Oh ya, nanti 91 silakan tadi Pak Yan tadi. 78 Bu Parmi, monggo. Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpang di dalam reruntuhan rumah mereka. Shadaqallahu adzim. Izin Gus. Al-A'raf 91. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang berlimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya Al-Haqqah ayat 5. Silakan. Gantian Sinole. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Jadi pertama adalah guntur yang menggelegar itu, yang kedua gempa yang kemudian meratakan tanah mereka sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Nah, yang ketiga ini yang adalah petir yang membakar ya. Soikoh itu petir yang membakar betul. Jadi petir yang membakar. Nah, ini yang beberapa jenis siksa yang menimpa kaum Samud. Ya, kaum Samud. Nah, kalau kita lihat dulu, seandainya bencana seperti itu terjadi di zaman sekarang itu akan dianggap sebagai bentuk siksa karena pendustaan umat terhadap kebenaran atau hanya dianggap sebagai bencana biasa kira-kira? Fenomena alam, Gus. Bencana alam ya. Bencana biasa, Gus. Bencana biasa. Fenomena alam. Akhirnya apa? Akibat mereka hanya melihat itu sebagai bencana biasa, dampaknya apa? Dampaknya ya berusaha mitigasi, Gus. Di samping itu mereka bagaimana akhirnya? Bisa mengambil pelajaran atau gimana? Iya. Dan Gus, Mungkin biasa saja, Gus. Ya, itu yang kenapa di ayat ini, itu kalimatnya begini tuh. Fanzur kaifa kana akibatu makrihim. Coba toh perhatikan apa dampak dari kedustaan mereka, makar mereka. Dihancurkan toh kayak gitu. Tetapi karena waktu itu umat setelahnya umat kaum Samud, ya umat setelah umatnya kaum Samud,
yakni setelah ini kan ada Lut itu, kaum Lut itu juga tidak melihat itu sebagai siksa, tapi hanya melihat sebagai bencana. Sehingga umat-umat sesudahnya itu, ya tetap aja baleni lagi, mengulang lagi kedustaan mereka terhadap kebenaran. Karena menganggap bahwa siksa yang terjadi sebelumnya itu hanyalah bencana alam biasa. Bukan sesuatu yang sifatnya siksa yang kemudian layak dikhawatirkan. Bencana ya bencana, ya mitigasi aja sudah. Ya gimana caranya nggak terjadi bencana, gitu aja. Secara teknologi, bukan secara ideologi. Itu. Jadi sudah banyak. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima dzalamu inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'lamun. Nah gini. Akhirnya rumah-rumah mereka juga hancur karena kezaliman mereka. Dalam yang demikian itu terdapat tanda dan pelajarannya Allah. Untuk orang yang tahu. Lah yang tahu ini loh sedikit. Yang tahu bahwa itu adalah siksa Allah. Bukan sekedar bencana alam. Kan nggak banyak yang tahu masalahnya itu. Wa anjainal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Padahal ya kami selamatkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kita selamatkan. Tapi mereka sedikit, seperti yang kemarin di kisah Nabi Nuh itu kan sedikit. Qalilum, sedikit dari mereka yang beriman itu sedikit. Waluton dan ingatlah kisah Lut. Ketika liqaumi dia berkata kepada kaumnya, Atatuna al-fahisyata wa antum tubsirun. Kenapa kamu mendatangi atau bekerjakan perbuatan fahisyah? Di ayat lain itu disebutkan tuh bahwa sebelum datangnya kaum Lut itu belum pernah terjadi perilaku semacam itu. Jadi kenapa kalian gitu katanya Nabi Lut itu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Gitu. Artinya berarti perbuatan fahisyah yakni LGBT itu sebelum Nabi Lut enggak ada. Enggak ada. Nah, itu terjadi sejak umatnya Nabi Lut. Dulu sudah pernah saya ceritakan bagaimana kisah itu awal mula terjadi toh. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Iya, tentang setan yang ngembo jadi orang ganteng itu. Masih ingat ya? Ya. Ini belum pernah terjadi. Kalimat bahwa LGBT itu baru terjadi di zamannya Nabi Lut dan belum pernah terjadi sebelumnya, itu disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 28. Coba lihat. Surat Al-Ankabut ayat 28. Panggil Al-Ankabut ayat 28. Izin Gus. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seseorang pun dari umat sebelum kamu. Sadaqallahul azim. Nah ini, jadi jelaskan itu. Lah kenapa kamu kok melakukan perbuatan keji, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kamu? Belum pernah berarti ada sebelum itu. Nah, selalu ada yang awal. Sayangnya sejak saat itu, meskipun akan disampaikan di sini bahwa umatnya Nabi Lut juga akhirnya wamtorna, kami lempari mereka, hujani mereka dengan batu. Min sijil padahal itu. Dihujani mereka dengan batu dari neraka. Tapi hancur kan mereka.
perilakunya ternyata tidak ikut hancur bersama kehancuran kaum itu ternyata. Karena penularannya sudah kemana-mana ternyata. Jadi sebenarnya Allah seperti yang dulu pernah saya sampaikan dalam salah satu sesi itu kan, di antara satu sesi itu, bahwa Allah menyiksa umat itu pertama adalah karena kezaliman umatnya sendiri. Saat umat juga sudah diberi pilihan untuk ini perilaku yang akan membuat kamu tersiksa, ini perilaku yang akan buat kamu diridhoi. Tapi umat kan memilih perilaku yang zalim tadi. Jadi ketika Allah menyiksa itu sebenarnya bukan Allah yang menyiksa, walakin tetapi mereka sendiri yang mendolimi diri mereka sendiri. Yang kedua, tujuan Allah menyiksa satu kaum itu ya sebenarnya operasi kayak misalnya tulang yang kena diabetes itu ya, ada yang kalau diabetes sudah parah itu kan tulangnya harus diamputasi kadang ya, supaya apa? Tidak nyebar ke jaringan organ yang lain. Nah, ketika Allah menyiksa satu kaum, seperti misalnya kaum Nabi Lut ini, disiksa itu, dihancurin, supaya paham itu tidak terlalu menyebar. Pada saat itu memang sudah hancur. Kaum akhirnya nanti diceritakan di ayat selanjutnya itu. Tapi kemudian mungkin ada satu dua yang sudah kadung merocot, lari atau keluar dari kampung itu dan sudah menularkan juga penyakit itu ke negeri lain ya. Sehingga sampai hari ini masih ada. Atau memang ya meskipun saat itu sudah dihancurkan semua, penyakit di manusianya sudah hilang karena bersamaan dengan hancurnya kaum itu, tetapi setannya ini yang belum pernah hilang dan masih hidup sampai sekarang. Yang kemudian membuat program yang sama, yakni LGBT di zaman sekarang. Nah, yang sebenarnya dulu ya, yang perlu kita tarik garis hijaunya itu, kenapa tidak terlalu masif kita menyoroti hal ini? Harusnya masif, harusnya benar-benar kuat, karena generasi sekarang ini sedang dikebiri dengan paham itu. Orang misalnya yang melambai, ya, tahu laki-laki yang melambai, ngerti sebenarnya? Laki-laki yang melambai. Apa artinya laki-laki yang melambai? Ah, apa Pak Bakrul? Bencong, Gus. Laki-laki yang gemulai, Gus. Dulu bahasa Tasik apa, Pak? Apa ya? Banci? Banci. Banci sama, ya. Siap, teman? Alhamdulillah. Nggak cari-cari kok. Nggak kelihatan, tak pikir sakit atau apa, nyari-nyari ini. Enggak, insya Allah sehat, Gus. Kalau dalam tongkrongan nggak ada lu, nggak rame gitu kan. Ya, nanti nanya saya. Jadi itu yang terjadi. Sampai sekarang saya tuh ngeri ya lihat konten-konten anak-anak muda yang apa yang dibiarin gitu loh, menular itu penyakit itu. Penyakit anak-anak laki yang melambai. Ini saya bahaya loh. Kita itu secara demografi, jumlah laki-laki dan perempuan itu sudah jelas banyak perempuan ya. Sudah jelas itu. Di hampir di negeri manapun ya. Sampai Rusia pun sekarang udah mulai kerepotan tuh. Nah, ya sama lihat aja lah di jumlah kelahiran itu kan. Itu jumlah statistik loh ya, bukan ngawur. Statistiknya memang begitu. Kelahiran laki-laki lebih sedikit daripada perempuan lebih banyak. Nah, kalau yang laki-laki juga kemudian secara sistematis dibikin gemulai, entah itu lewat makanan, entah itu lewat pengaruh artis, pengaruh hiburan, supaya laki-laki tidak jadi laki-laki, supaya laki-laki jadi melambai. Ini kan
tidak saja menantang Allah, ya, tetapi juga membahayakan kelangsungan generasi manusia loh. Dikebiri itu. Makanya hati-hati juga ngasih suntikan-suntikan lewat makanan-makanan dan sebagainya. Mereka sudah melakukan riset hormonal itu secara mendalam loh. Bagaimana secara pelan namun pasti, baik lewat ibu-ibu yang sedang hamil, entah dikasih makanan, entah dikasih atas nama ini itulah secara kesehatan, program-program apa yang disuntikkan itu, ya kan, pada si bayi, atau lewat makanan-makanan yang digemari anak-anak, tapi di sana disusupkan zat-zat yang akan memunahkan kelaki-lakian seseorang gitu. Dan itu sudah terjadi. Ya, kenapa di kaum Nabi Lut dulu sudah dihancurkan, tapi sampai sekarang masih ini. Makanya kalimatnya di sini, atatuna al-fahisyata wa antum tubsirun. Kamu tahu itu jelek. Ainakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kenapa kamu mendatangi atau menyukai berbuat itu kok sama laki-laki, kok nggak sama perempuan? Bahkan di dalam kisah ayat lain itu Nabi Lut itu sampai gini ketika ada masyarakatnya yang mau ngrepe-ngrepe malaikat yang datang loh. Jangan malaikat, jangan tamuku, ini tamuku. Kalau kamu mau berbuat gitu ya sama anak-anakku itu loh. Maksudnya dinikahi dulu gitu ya. Nggak mau mereka. Nanti ayat selanjutnya itu. Bal antum qaumun tajhalun. Mereka ini orang-orang yang udah bodoh. Tapi justru sekarang ini LGBT itu dianggap modern, ya kan? Jadi dalam sebuah lingkungan gitu, tongkrongan gitu, ada misalnya geng anak-anak perempuan itu, mesti ada anak satu laki-laki itu yang di sana, yang kemudian gaya gemulai. Itu dianggap keren, dianggap lucu, dianggap hebat itu. Nah ini yang anggapan ini juga semacam perang ideologi ya, yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita, bahwa itu keliru, itu salah, itu tidak benar gitu. Nah ini harus tegas dulu. LGBT tidak benar, wes keliru. Gitu. Ya kayak Putin gitu kan, sekarang ngelarang total itu di negaranya itu. Tidak boleh. Itu total, baik dalam hiburan, dalam apa, tidak boleh ada peran bencong misalnya, atau peran banci, atau apa itu, tidak boleh sudah. Siapa namamu? Siapa namamu? Dewi. Siapa namamu? Dewi. Namamu siapa? Agus. Ini kan. Jadi ketika dibentak oleh keluar aslinya itu. Dan yang ngeri itu kalau penyakit itu kan penyakit mental ya. Kalau sampai mereka broken itu ledakannya jadi ngeri ya. Termasuk kriminalitas yang dilakukan kaum LGBT itu ngeri-ngeri kriminalitasnya. Makanya ayo kita hindari betul hal itu. Oke, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Wonten Gus, Gimana Ben? agak di luar konteks sedikit ya Gus. Ya. Saya ini kan pedagang Gus. Mungkin kalau saya perumpamaan nih, hidup ini seperti dagang gitu. Ya ujung-ujungnya kan saya tuh untung atau rugi gitu. Untung ya beruntung, saya rugi saya merugi. Nah kalau begitu juga mungkin kehidupan ini ujung-ujungnya untung apa rugi gitu. Nah yang beruntung mungkin ujungnya nanti ke surga. Kalau yang merugi itu ke neraka. Itu kan sebuah keharusan ya, sebuah keharusan, dan rasanya tidak adil kalau tidak ada surga, kalau tidak ada neraka, sehingga orang tidak hidup sakar PDW gitu, dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Jadi dalam keyakinan saya, surga dan neraka itu adalah sebuah keharusan gitu. Mungkin
Kalau dalam agama mungkin saya iman gitu ya. Iman, harus iman dengan surga dan neraka itu. Saya memang iman, Gus, percaya bahwa surga dan neraka itu ada gitu, dan itu sebuah keharusan. Tapi pertanyaan saya itu, obsesi saya itu dipertanyakan gitu. Harus dipertanyakan seberapa obsesi saya itu dengan surga dan neraka gitu. Saya ambil contoh misalnya begini, Gus. Ada sebuah hotel yang menawarkan ke saya misalnya terkait misalnya ada sebuah fasilitas, ditawarkanlah ke saya. Fasilitasnya segala kebutuhan, segala kemauan di situ tersedia, tidak terbatas. Perlu apapun, mau apapun pasti disiapkan. Pokoknya tidak terbatas. Nah, kalau ada sebuah hotel seperti itu maka saya pastikan saya terobsesi, Gus. Saya pingin ke sana gitu. Pingin ke sana saya itu. Nah, saya belum masuk ke harga itu. Nah, tapi obsesi saya kan sudah ada di situ, pingin gitu. Nah, begitu masuk ke harga, pastikan saya akan terkejut tuh. Terkejut, mahal banget, nggak mungkin lah saya. Tapi ujung-ujungnya saya akan berpikir, ya wajar lah orang layanan yang juga tidak terbatas. Nah, tapi kan saya bilang sama salesnya itu, saya kalau dengan harga segitu, ya tidak mampu. Dari segi finansial tidak mampu. Nah, tapi si sales itu berkata begini, kalau Bapak tidak mampu, ada cara lain, Pak. Caranya gimana? Saya tanya mungkin gini. Caranya gini, Bapak kerja aja di hotel itu, Bapak cukup kerja sesuai dengan kemampuan Bapak, sesuai dengan keahlian Bapak. Kalaupun misalnya sakit, Bapak nanti dikasih kompensasi, tidak usah kerja. Yang penting kerja aja sesuai dengan kemampuan. Tapi ada syarat lain. Sebagian hasil kerja Bapak harus di-store lagi ke pihak hotel gitu, untuk pengembangan hotel itu sendiri gitu. Jumlahnya tidak banyak sih, itu pun kalau kebutuhan Bapak sudah terpenuhi gitu. Sisanya harus di-store lagi. Minimal misalnya 2,5% harus Bapak store lagi. Ya kalau lebih syukur-syukur lagi gitu. Kewajibannya cuma ya sesuai dengan kemampuan Bapak. Nah, kalau seperti itu pasti saya itu terobsesi. Kalau gitu, oke lah, saya tidak akan pikir panjang. Saya akan melamar jadi karyawan di situ. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuan saya. Saya bukan hanya sekadar 2,5%. Mungkin itu saya ngambil cukup buat makan dan minum saja. Yang penting saya bisa bertahan hidup aja itu. Dengan harapan saya nanti kalau masa pensiun saya ada yang melayani sampai tidak terbatas waktu. Ada yang memberi kepuasan kepada saya, baik lahir maupun batin, tidak ada batasannya juga. Nah, itu kan ada sebuah obsesi, Gus. Nah, obsesinya kan pasti itu, saya tidak akan mikir panjang. Gitu. Nah, tapi terkait dengan surga dan neraka, kayaknya obsesi saya itu waktu itu bertanyakan. Saya seperti berhenti di sales itu, saya tidak akan mampu. Tapi tetap saya berusaha, tapi obsesi saya, ya sudahlah nanti kalau dapat ya syukur, enggak masuk surga ya syukur masuk surga, kalau enggak ya habis gimana lagi gitu. Sekarang saya hidup aja, nikmati saja. Begitu juga dengan neraka gitu. Saya itu kok tidak takut-takut amat gitu dengan neraka itu. Walaupun saya itu percaya dan yakin dan sebuah keharusan bahwa neraka itu harus ada. Tapi obsesi saya itu tidak takut-takut amat gitu dengan neraka. Mungkin dalam benak saya, masa ya Allah tega misalnya mengazab saya. Jadi percaya iya, yakin dia, tapi obsesinya yang perlu ditanyakan. Karena itu mungkin saya itu obsesi itu kualitas iman itu di obsesi itu ada kadarnya itu. Seperti saya umpamakan tadi itu, ada sebuah iming-iming dari hotel, yakin, percaya, tapi kalau tidak terobsesi, orang tidak akan melamar di hotel itu gitu. Nah, begitu juga dengan surga, yakin dan percaya. Kalau obsesinya kurang, tetap aja mungkin dunia ini akan lebih
mengobsesi dia. Bukan dia, saya gitu. Saya misalnya sering buka HP, misalnya ada berseliweran gambar-gambar, saya tuh ya terus terang aja ya terobsesi lah. Misalnya ada perempuan misalnya cantik, seksi, itu terobsesi gitu loh. Nah, tapi terkait dengan bidadari surga itu saya memang percaya, tapi obsesi saya tuh masih kurang. Nah, maksudnya pertanyaan saya tuh bagaimana sih biar obsesi itu makin meningkat gitu sehingga ke arah sana itu bisa mengelolanya. Mungkin itu Gus. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Yan. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Pak Yan mulai dengan satu kalimat penting yang itu nanti jawabannya juga dari situ. Saya ini pedagang, Gus, gitu kan. Ya, saya ini pedagang. Sehingga ketika ada tawaran pun hitung-hitungannya adalah hitungan dagang. Ada 2 ayat yang bicara tentang dagang, Pak Yan. Yang ayat itu langsung hubungannya juga dengan surga dan tawaran iming-iming tadi. 2 ayat itu bicaranya tentang perdagangan, dan 2 ayat itu bicaranya juga tentang perjuangan agama. 2 ayat itu juga bicara tentang surga. Coba dibuka di surat At-Taubah ayat 111 dan As-Saff ayat 10 sampai 12. At-Taubah, dibuka dulu aja. As-Saff dulu, nanti baru At-Taubah. As-Saff ayat 10 sampai 12. Nanti setelah itu At-Taubah ayat 111. So, mana ya? Coba tolong bukan dong. Asop yang hal adulukum itu ya. Ya ayyuhalladzina Oh, sudah hafal Pak Yai. hafal Gus. Tapi tidak menusuk ke hati saya itu. Ayo nanti ditusukkan. Coba kita lihat dulu. Asop. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 12. Oh, 12 ya. 12. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang tidak di dalam, yang baik di dalam surga, dan itulah keberuntungan yang besar. Nah, ini kita artikan gini aja, Pak. Seperti yang tadi analogi luar biasa yang tadi Pak sampaikan. Hai Glory, hai Yayan, kan ini alladzina amanu ini mudah-mudahan kita masuk di dalamnya orang beriman ya. Tadi kan Pak Yan bilang, saya iman. Kan itu. Maka kalimatnya, hai Yayan yang beriman, hai Glory yang beriman, kamu mau tak tunjukkan hal adulukum, tak tunjukkan sama kamu ala tijarotin, satu perdagangan. Nah ini dagang nih, langsung perdagangan. Kalimatnya tijaro itu diartikan dimanapun dagang. Kalau kita bicara dagang, itu sudah pasti pertama ada tukar menukar barang atau tukar menukar uang, iya toh? Tukar-tukaran. Kamu punya apa, saya punya apa, kan gitu. Dagang itu gitu. Kamu punya bakso, saya punya uang. Kamu punya baju, saya punya uang. Atau sebaliknya. Itu dagang. Yang tunjikum min adzabin alim. Sekarang saya tanya. Orang kalau diselamatkan dari azab itu kira-kira untung atau rugi? Untung. Untung. Berarti nggak mungkin rugi itu. Berapapun yang kita bayarkan nggak mungkin rugi. Kalau gitu kita artikan gini. Hai Yayan yang beriman, hai Glory yang beriman, kamu mau tak tunjukkan tukar menukar barang yang itu nggak mungkin kamu rugi. Satu perdagangan yang nggak mungkin rugi kamu. Kita nggak usah bicara siksa dulu. Intinya kamu nggak bakal rugi. Apa itu? Gini, kamu punya apa sekarang? Gitu kan. Nanti baru aku punya apa kan gitu Allah kasih tawaran itu. Kamu punya apa?
Oh, saya punya ini ya Allah. Oke, gini kamu. Kamu tu'minuna billah wa rasul. Kamu harus beriman sama Allah dan Rasul. Itu pertama. Kamu nggak ngasih apa-apa wes. Kamu cukup tadi Pak Yan bilang, kamu daftar aja jadi pegawai hotel. Itu kan tu'minu billah wa rasul. Ya Allah, amantu billah. Saya beriman ya Allah. Gitu. Ini yang masuk ke dalam agama Allah. Setelah itu, kamu berkorban di sana. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad di sana. Kamu berkorban, nggak hanya 2,5%, terserah kamu, tapi itu minimal. Berkorban di sana dengan hartamu, dengan anfusikum. Kalau harta, ya itu tadi. Syarat minimal kan 2,5%. Kalau mampu ya malah habis-habisan. Tapi kalaupun enggak, ya minimal itu tadi. Wa anfusikum, dengan tenagamu apa? Minimal sholat wajib 5 waktu. Kalau mampu, tambahi tahajud. Kalau mampu, tambahi dengan duha dan seterusnya. Kan gitu. Yang wajib, tadi zakat. Yang sunnah, sodako, dan seterusnya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu sangat baik, jauh lebih baik untukmu daripada apa yang kamu ketahui. Jika kamu tahu itu. Oke Gusti, saya akan kasih itu. Itu kan kita. Lalu apa yang akan aku berikan? Nah ini yang namanya dagang kan. Ketika kamu beriman, akan yafir lakum dunubakum. Pertama yang dibuat iming-iming, Bayan, itu bukan surga, Bayan. Yang dibuat iming-iming Allah, dari tawaran Allah, itu bukan surga. Tapi untuk tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan dari siksa yang pedih itu, pertama yang dapat tawaran adalah ampunan. Ampunan, Bayan. Makanya, coba dibuka di surat Ali Imran, nanti kita balik sini lagi. Di surat Ali Imran ayat 133. Coba dibuka. Ali Imran 133. 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas dan seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Stop di situ. Kan kalimatnya, hai Yayan, kalau memang kamu tertarik, bersegeralah kepada apa? Ampunan. Pertama ampunan tuh. Baru yang kedua, setelah yang bilakum dunubakum, wa yudkhilkum jannah. Baru nanti kalau kamu sudah dapat ampunan, kamu baru kemudian dapat bonus. Apa bonusnya itu? Surga. Jadi sebenarnya yang paling membuat kita harusnya terobsesi itu bukan sekedar surga, tapi ampunan Allah yang akan menyelamatkan kita dari siksa yang pedih. Surga itu bonus dari perilaku kita ketika kita taat. Di situ, karena kita ini manusia, dunia ini biasanya ya'lamuna dhahira minal hayatid dunia itu hanya lahir, maka Allah membuat perbandingan. Kamu senangnya gimana sih manusia? Oh, saya senang tanah yang luas ya Allah, rumah yang gede. Oke, nih tak kasih jannatin arduha samawati wal ard. Surga yang seluas langit dan bumi. Kamu nggak mungkin punya di dunia ini. Di dunia ini, kamu meskipun jadi Donald Trump pun paling bisa menguasai New York. Nggak mungkin punya seluas langit bumi. Ya sudah, kamu tak kasih seluas langit dan bumi. Tapi setelah kamu dapat ampunan Allah. Nah itu. Wa masakinan thayyibatan fi jannati adn. Dan itu. Jadi kita itu sedang diajak dagang oleh Allah. Dagangan itu adalah sesuatu yang sifatnya pertama abstrak. Apa itu? Ampunan. Karena itu yang paling penting. Sekarang masuk ke surat At-Taubah ayat 111, Pak Yan. Taubah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji
yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Shadaqallahul azim. Jawaban Pak Yan tadi yang pertama adalah, saya iman Gus, saya iman. Saya berhenti di situ dulu. Saya iman. Maka kata Allah, oke Yayan, kalau kamu iman, kata Allah. Kalau Pak Allah kan nggak pakai Pak ya. Jadi mohon maaf ini bukan karena nyongkor atau nggak sopan. Saya mewakili dawuhnya Allah itu. Hai Glory, kalau kamu memang iman, berarti kamu daftar nih, daftar iman toh? Ya oke. Syaratnya adalah orang yang iman itu, dia itu sudah dibeli sama Allah. Dia sudah melakukan jual beli, dagang. Berarti di surat At-Taubah 111 ini, lanjutan dari surat As-Saff tadi, kan kalau di As-Saff tadi masih tawaran tuh. Mau tak kamu tak tunjukkan? Nah, pada saat ditawari itu kemudian kita ngomong, "Nggih Gusti, saya iman." Berarti mau. Oke. Kalau kamu mau, berarti At-Taubah 111. Sesungguhnya Allah itu telah membeli jiwa dan raganya orang beriman. Sudah dibeli. Berarti di sini udah nggak ada tawaran. Karena kalau kamu sudah mau menerima tawaran itu, maka term of conduct-nya itu, ya kan? Itu. Jadi syarat dan ketentuan SNK-nya itu berlaku tuh. Apa? Allah sudah membeli. Innallah ashtara minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, laki wal mu'minati, dan perempuan-perempuan. Innal ashtara minal mu'minina wal mu'minati, dari Pak Yayan maupun Bu Yayan, kan gitu. Beriman laki maupun beriman perempuan, sudah dibeli dua-duanya. Apanya? Innal ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, harta mereka maupun jiwa mereka sudah dibeli Allah. Apa sih kalau sudah dibeli itu? Sekarang kalau misalnya saya beli dari Pak Yan mobil, Pak Yan mobil sama tak beli. Sudah, begitu saya beli, saya mau pakai mobil itu kemanapun, mau saya cat jadi biru, mau saya ganti modifikasi, Pak Yan berhak enggak untuk ngerecoki saya? Enggak, ya. Berarti saya kan yang berhak. Nah, kalau harta Pak Yayan, jiwa Pak Yayan, harta Glory, jiwa Pak Glory sudah dibeli Allah, maka sebenarnya kita sudah tidak berhak lagi untuk bertanya ketika Allah perintah, salat. Kita kemudian, aduh, saya malas ya Allah, mampu saya segini ya. Gur nggak usah ya Pak ya Allah ya, asal aja. Nggak bisa. Atau, Bu Yayan, jilbaban. Waduh, sumu ya Allah. Saya tak jakat aja ya, nggak pakai jilbab. Nggak bisa, karena kita itu sudah dibeli Allah. Nah itu kemudian bahwa orang-orang yang demikian itu, kalau di zaman dulu, kayak tuluna wa yuktalun ya, bunuh atau membunuh. Kalau sekarang ya itu tadi membunuh nafsu. Maka bagaimana kita biar terobsesi, Wer? Kita ini harus benar-benar meyakinkan diri bahwa kemarin dalam surat Al-Jum'ah masih ingat ya, kita mempelajari surat Al-Jum'ah ketika Nabi Muhammad dibiarkan sendiri khutbah, lalu banyak sahabat yang pergi ketika ada perdagangan, masih ingat ya? Yang kisah di surat Al-Jum'ah kemarin loh, tentang ketika Nabi Muhammad khutbah, kemudian ada pedagang dari Syam bawa barang banyak, ternyata banyak sahabat yang keluar untuk melihat perdagangan itu. Di akhir ayat itu disebutkan gini, sebenarnya bertakwa dan beriman itu khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta maupun tijarah tadi. Jadi ada dua konsep, tijarah dunia yang seolah-olah labanya lebih banyak tadi kelihatan. Sementara tijarah dengan Allah itu kayak nggak kelihatan tapi selamanya. Nah sekarang biar kita teriming-iming itu kan, saya selalu nyampaikan bahwa taruh dua gambar itu di dalam diri kita selalu, dalam jiwa kita. Tawaran yang diberikan oleh Dajjal dunia ini dengan tawaran yang diberikan Allah itu kira-kira lebih langgeng mana?
Kenapa? Karena bagaimanapun juga kita ini sekarang dibatasi oleh time, oleh waktu. Jadi mau sepuas apapun kita nggak akan bisa puas. Makan misalnya. Hari ini saya ini makan nih. Kenapa agak batuk? Karena dikasih rendang, dikasih apa ini di rawo, apa yang apa yang udahnya kuahnya banyak, kental itu loh apa? Oh, berarti engko sik songe. Opor. Opor segala macam ini. Begitu saya makan satu piring, pengen 2 piring udah nggak mampu. Itulah dunia. Tidur misalnya, pengen ngorok selama 10 jam udah nggak mampu. Paling 8 jam udah bangun. Iya, berarti telu. Demikian pula ketika kita punya rumah. Mau kita punya rumah 1 hektar sekalipun, ya toh, yang kita tempati ya paling nggak 1 dipan itu aja. Nah, sementara yang ditawarkan Allah tadi itu, bahwa hai Yayan, hai Glory, kalau kamu mau tawaranku itu, kamu akan bisa menikmati itu sepuasmu. Dan kamu di sana selamanya, forever. Tidak ada yang ganggu kamu. Kamu nggak disuruh sholat lagi, nggak disuruh puasa lagi. Sudahlah, nggak usah kerja juga, nggak usah buka toko, nggak usah renovasi tiap hari gitu, nggak usah. Nggak usah. Kamu juga nggak usah bikin talut yang panjang-panjang gitu, tak bikinkan, kata Allah. Lah enak. Gitu loh. Kamu juga nggak akan sudah dimarahin sama Pak Surono, nggak mungkin sudah, nggak usah gitu. Nggak ada yang marahin kamu sudah gitu. Sudah semuanya. Lah, tawaran itu yang kemudian membuat Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, oh gitu ya ya Allah. Nah, kembali ke tahap awal tadi, iman saya ini loh. Ketika ngomong aman tu billah, saya beriman kepada Allah ini loh. Yang perlu kita teguhkan supaya apa? Orang-orang itu yang kalau yang sampai kemudian kurmanya saja dibuang, tidak sabar untuk menjemput itu karena dalam hatinya itu ada 2 gambar itu terus gitu ya. 2 gambar itu nyata. Gambar dunia tetap ada, memang sekarang nyata kelihatan. Tapi gambar yang tawaran akhir itu ada juga. Demikian pula, saya tidak takut neraka. Itu manusia memang begitu. Kenapa? Karena tidak ada gambar yang lain. Yang ditakutkan kan misalnya nanti dihina orang, nanti nggak bisa makan. Padahal setidak bisa makannya kita di dunia, paling jelek itu tetap makan nasi loh. Tapi kalau sudah di akhirat, mau dibilang dalik, makanya duri-duri zakum sampai nanah berdarah dan sebagainya. Lah keimanan kita bahwa itu terjadi itu loh, yang akan membuat kita itu kemudian takut sama neraka, kepincut sama surga. Kalau tidak ada keimanan yang menancap betul itu, kita tetap akan lebih terobsesi kepada yang kelihatan sekarang. Makanya Allah berfirman gini, wahai Glory, wahai Yayan, wahai Bakrul, wahai Diyah, wahai Papa Jo, wahai semuanya kamu. La tamuddanna ainaika ilama mata nabi. Jangan lirikkan matamu kepada kenikmatan yang kami berikan kepada mereka itu. Jangan lirik. Kenapa kok itu? Allah tahu kalau kamu ngelirik, itu nanti kamu kepencut. Kalau ngelirik, Gus mau tahu. Kalau ngelirik dilarang, kalau melotot itu enggak apa-apa ya? Jadi sebenarnya Allah melarang itu hatinya itu loh ya. Karena kalau kita kan nggak bisa ya, nggak bisa ngindar lah, kita gitu kan. Misalnya tadi malam saya naik Fortuner gitu ya. Fortuner nengok, saya naik Fortuner tuh, nengok saudara ada yang sakit. Loh, lah ini kan kalau waktu Lebaran kayak gini kan orang pulang kampung itu memang benar jor-joran toh, bawa apapun yang mereka punya, bahkan kalau bisa sewa, ya kan? Maka mobil di Lamongan itu, di alun-alun itu mobil bau bagus semua itu. Mulai dari Fortuner terbaru, Alphard, segala macam, Alphard TK, macam-macam tuh. Lah ngelirik kan nggak bisa, nggak usah ngelirik di depan kita. Maka ketika Allah beri latamudana tadi itu, kamu kan iman, tak kasih, santai. Jadi di situ, sehingga obsesi kita itu benar-benar harus apa sih yang dilihat oleh Rasulullah, apa sih yang dilihat oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Utsman itu kaya raya loh, kaya beliau tuh. Tapi memilih untuk hidup di jalan Allah itu karena apa yang kumiliki ini nggak ada apa-apanya sama yang ditawarkan Allah. Nah, otak dagangnya jalan tuh.
Abdurrahman bin Auf itu pedagang hebat ya. Dan dia tahu untung rugi itu. Tapi begitu dia mulai nancep imannya, obsesinya dia itu tetap dia lihat di sudut kota Madinah kosong itu. Di sini ada jualan ini, enggak ada. Dia jualan tuh di situ. Dan komoditas yang dipilih pasti laku. Hebat itu. Wah, di situ rame. Kaya dia. Tapi dia takut. Wah, ini kalau saya kaya nanti nggak dapat deh. Sudah. Dia sedekah sebanyak-banyaknya. Habis dia nyari lagi modal. Nyari lagi, bikin lagi. Usaha keras dia. Jadi dia tetap untung rugi dihitung tuh. Tapi begitu dia tahu bahwa ada perdagangan yang ditawarkan Allah, dia tombokkan itu juga ke akhirat tuh. Nah itu kan pedagang yang hebat itu kayak gitu itu. Jadi dia selain dagang dengan manusia tetap cari untung, dia juga dagang dengan Allah, nyari untung jauh lebih banyak. Jadi di dunia juga tetap dapat, di akhir dapat. Nah yang kayak gini nih yang hebat menurut saya. Tapi yang kadang dicontoh oleh orang-orang dan diceritakan para dai, itu hanya kayanya, bukan perdagangan dengan Allahnya itu. Nah, itu yang keliru gitu. Makanya ngaji yang tepat itu memang ngaji yang mengarah kepada sebenarnya gimana sih Utsman bin Affan, gimana sih Abdurrahman bin Auf. Dia dagang tuh. Dagang dengan manusia tetap cari untung. Tapi dagang dengan Allah cari untung lebih banyak lagi itu. Nah, itu yang cerdas. Jadi saya rasa itu beberapa paparan dan saya rasa gini kan. PN sudah mulai jantungnya kena, saya mulai tenggorokannya kena, Pak Jo apa yang kena? Apa? Pak Bakhrul apa yang kena? Aduh kemarin guys. Ya batuk, sudah kena semua. Budia kena apa coba? Pak Surono sudah kena apa? Udah kena semua kita ini. Jadi tubuh yang kadang-kadang kita anggap bahwa, aku bisa menikmati ini, enggak bisa, sudah. Enggak boleh. Pak Jo sudah enggak boleh makan banyak gorengan. Pak Yan enggak boleh kalau enggak ketahuan, ya kan? Ya sudah, kita ini sudah tidak mungkin. Jadi kalau kita mau memperturutkan kita yang di sini dan kita kemudian kata Allah, dzalikum khairul lakum loh ya. Karena mau sepuas apapun kita di sini tidak mungkin bisa puas. Jadi ya sudah sesuai kebutuhan. Kalau mau beli mobil monggo sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ada satu konsep bagus tuh dari pengusaha-pengusaha Cina itu. Peng-peng katanya. Apa itu? Kalau bisa beli bekas kenapa beli baru? Kalau bisa beli cash kenapa harus kredit? Itu pengusaha Cina loh. Jadi prinsip mereka begitu. Lah artinya apa? Mereka ingin menikmati hidup itu dengan apa yang mereka punya. Sebelum mereka benar-benar the rich man gitu. Nah kalau kita apalagi harus begitu juga kan. Jadi kalau mau beli mobil misalnya, ya nggak harus baru. Biar Pak Jo kayak gini kan laku gitu. Supaya apa? Nggak hanya nuruti gengsi, tapi juga karena fungsi. Rumah juga demikian. Ya sudah kita bikin rumah, bikinlah yang memang kita butuh. Baju ya belilah. Apalagi lebaran kayak gini, ya beli. Baju gitu loh. Ya tetap beli. Makan ya harus makan gitu. Cuma kita tidak disetir oleh gengsi, tidak disetir oleh produsen, tapi disetir oleh fungsi, disetir oleh bahwa kita berdagang dengan Allah yang nanti akan kita nikmati selamanya di sana. Sehingga obsesi kita itu gimana sekarang kita punya perkampungan di surga, Pak Yayan nanti ketua RT-nya, Pak Jo jadi RWM-nya, Pak Suro gitu-gitu kan. Itu obsesi yang hebat gitu loh. Obsesi kita harus ke arah sana. Kalau obsesi cuma sekarang di sini ya rugi dong. Kita paling nikmati cuma 2-3 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah, obsesi yang di sana kita rancang nih. Jamaah kajian tafsir ini nanti kira-kira ngambil klaster di mana? Di surga sana itu loh. Di mana kita nanti? Kalau cuma di Australia, di Brisbane, di Sydney, lah itu nanti juga paling dirampas sama para real estate itu kok. Iya kan? Kena mortgage yang nggak karuan besarnya lah, harus nggak karuan ya kan. Jadi kita di sana dikasih sebagai landlord, kan gitu, sebagai pemilik tanah. Dan itu saya sering kan nyampaikan tentang gambaran alam semesta yang banyak sekali planet di sana segala macam. Obsesi kita harus karena itu nyata loh, planet-planet itu ada nyata. Dan kalau kita misalnya dikasih 1-2 planet sama Allah ya sangat sangat mudah buat Allah.
Dari nanti Pak Yan punya satu planet sendiri, Bu Yan punya planet sendiri, sakarpe wes di sana mau nanam ikan mau apa. Dan itu harus kita lihat sebagai nyata loh ya. Orang beriman itu melihatnya itu sebagai satu hal yang real, bukan suatu cerita di dalam Quran, tapi real. Sehingga kita di surga tetap di dunia ini tetap seperti tadi Abdurrahman bin Auf yang kerja keras, tetap nyari untung, strategi dagang tetap dijalankan. Tapi begitu dia ingat bahwa dia juga berdagang dengan Allah, maka itu yang membuat dia kemudian tidak terobsesi dengan kemewahan dunia, tapi dia terobsesi dengan apa yang ditawarkan Allah. Jadi dia tetap jalan itu akhirnya dua-duanya. Iya, Oke, benar. ya rasa itu. Tetap habis ini berangkat kerja, ya, Pak Jo, pesanan saya. Nah, jadi tetap jalan. Sehingga insya Allah gitu. Gitu Pak Serona ya. Menunya tetap dibanyain untuk warungnya. Ya. Nah, dibaikin tetaplah. Tapi begitu kita tahu bahwa kita juga berdagang dengan Allah, maka kita menjadi orang yang berbeda dari pedagang kayak pemilik BCA apa beda. Karena kita ada perdagangan dua sisi nih, dengan manusia maupun dengan Allah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semakin tercerahkan kita, insya Allah mudah-mudahan juga semakin meningkat keimanan kita kepada Allah SWT dan menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang benar-benar nanti dipanggil Allah dalam surat yang menyebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nanti dibuka ya sendiri setelah ini sama buka sendiri. Ya Allah, saya pengen dipanggil dalam surat Al-Fajr ayat 27-28 ya Allah. Nanti sama buka sendiri setelah ngaji ini. Saya pengen ya Allah dipanggil, kau panggil setelah tijaroh itu dipanggil sebagai jiwa-jiwa yang tenang dalam surat Al-Fajr ayat 27-28. Sama nanti minta kepada Allah gitu setelah ngaji ini, sama buka surat Al-Fajr ayat 27-28 semuanya, kemudian minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang hamba-hambamu yang terpanggil dalam ayat ini ya. Gitu nggih. Terpanggil ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat al akhir. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لما قضيت استغفرك واتوب اليك اللهم ادفعنا البلاء والوباء بدل استنا وجن شهيد ربنا نجنا ولنا سابنا من رحمة من ربنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب اللهم انصرنا كل مشرك اللهم انصرنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أعوذ بالله من شر البلاء والقدر كشكوى وسوء الوضع وشماتة الأعداء ومن شر الأعداء وأنت على باب رحمتك اللهم انزلنا رحمة بيتك وتعالى اللهم اغفر لنا صبرا وتوفنا Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa'allimna mimma jahilna warzuqna الليل أطراف النهار Alamin.